Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas semua kebaikan yang Tuhan limpahkan buat kami. Terima kasih selama 1 minggu Tuhan memelihara, menyertai kami. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan juga yang pimpin kami, Tuhan juga yang sertai kami. Beri kami semangat di dalam beribadah, memuji Engkau, meninggikan Engkau, dan kami juga boleh disiapkan untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, kami undang Engkau untuk menyertai kami di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau beribadah dengan tema dengan berdoa Yesus menyembuhkanku, ya. Nah, dalam doa ini sungguh kita
memohon kepada Tuhan akan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kita percaya akan kuasa Tuhan yang boleh dinyatakan di dalam hidup kita. Kita mau menyanyi, berdoa setiap hari. Nah, itu doa yang kita mau tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ya. Kita mau buka Alkitab kita sekarang untuk membaca ayat pembukaan kita. Adik-adik, kita membuka Alkitab kita membaca bersama-sama ayat pembuka hari ini. Ayat pembuka kita ambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 16. Adik-adik sudah membuka Alkitabnya? Kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 16. Kakak baca. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kakak ulang sekali lagi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi kalau dari ayat pembuka kita ini hari ini, karena kita percaya akan nama Tuhan Yesus, maka orang akan disembuhkan. Nah, adik-adik, kita bersyukur kalau kita memiliki Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita dan juga berkuasa untuk menyembuhkan, untuk membuat kita sukacita. Kita mau menyanyikan lagu Satu Nama. Tadi kita sudah membaca ayat pembuka. Nama Yesus berkuasa. Nama itu juga yang kita mau menyanyikan. Ada satu nama.
mengasihi kita dan tentunya kita juga mengasihi. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Felix ya. Tadi kakak sudah sebutkan judulnya hari ini. Hari ini kita mau mendengar firman dengan judul dengan berdoa Yesus menyembuhkanku. Mari kita dengarkan bersama-sama. Shalom adik-adik, salam jumpa kembali. Salam sehat selalu ya untuk adik-adik dan seluruh keluarga yang ada di rumah. Senang sekali kita bisa bertemu lagi untuk kita sama-sama beribadah, memuji Tuhan, dan belajar memahami firman Tuhan. Oh ya, kakak ingatkan ya, ini kan masih dalam masa pandemi, jadi adik-adik semua harus ketat prokes, bukan ketat protes. Oke? Oke semua. Nah, hari ini kita mau kembali belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 dengan judul perikop Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Sebelum kita semua membaca dan belajar firman Tuhan, yuk kita siapkan hati kita dulu. Kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan kepada kami semua seperti keluarga, sehingga kami boleh dalam pemeliharaan Tuhan, kami masih dalam keadaan sehat dan keadaan yang baik. Terima kasih Bapak, sebentar kami ingin membaca firman-Mu, merenungkannya, belajar dari firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami semua, siapkan hati kami semua, buka hati mata pikiran kami, mata hati kami, supaya kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Pimpin juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah kiranya setiap tutur kata yang keluar dari mulut bibir hamba adalah kebenaran daripada firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai kami semua untuk merenungkan firman ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ya, sudah siap Alkitabnya? Mari kita sama-sama membaca Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta-minta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian pembacaan kita sampai sejauh ini. Nah, adik-adik, sebelum kita nanti belajar dari firman Tuhan yang tadi kita baca, sebelumnya kakak ingin memberikan satu permainan sulap dulu buat adik-adik. Sulap kartu ya. Sederhana sulapnya ya. Jadi nanti akan kakak perlihatkan bahwa ini sulap ya. Kartunya adalah as, wajik, betul ya? Kelihatan adik-adik?
Aswajik ya. Oke. Sekarang kakak simpan. Dan putar. Simsalabim. 2 keriting. Betul? Nah, 2 keritingnya ada. Oke, simpan lagi. Umpetin. Aba kadabra. 10 hati. Betul? 10 hati kan? Sekali lagi ya. Oke. Wes. Apa yang keluar? King Skop. Betul, King Skop? Betul ya. Nah, adik-adik ya, dengan menggunakan kata-kata tadi simsalabim, abakadabra, lantas bisa tahu kartu yang tidak dilihat keluar apa. Nah, adik-adik, apakah betul simsalabim punya kuasa? Apakah betul abakadabra sehebat itu kuasanya? Apakah betul karena wes kartu jadi berubah? Semuanya bohong. Ya, adik-adik, semuanya bohong. Nama-nama tadi itu tidak punya kuasa apa-apa. Karena semua sulap itu hanya trik, teknik tipuan. Cuman teknik ilusi saja. Tidak ada yang namanya bilang simsalabim lantas berubah. Nama-nama tersebut, istilah tersebut tidak punya kuasa apa-apa. Kakak kasih tahu ya, trik sulapnya yang tadi itu kayak apa. Karena bukan nama itu yang menyebabkan kartu berubah. Ya, nih sebagai buktinya ya, kakak kasih tahu. Jadi sebelum bermain tadi, ya sebelum kakak kasih lihat ini, di belakang itu kakak sudah balik kartunya. Sehingga waktu lihat begini, kakak udah lihat kartu yang di belakang apa. Kemudian disimpan di kita tinggal putar kartu yang tadi, kemudian diputar seperti ini, adik-adik di belakang, ya toh. Baru kita keluarkan, makanya kita tahu Queen wajib. Ya, nah jadi jangan salah, semuanya itu adalah bohong, cuman trik saja. Ya, karena nama-nama yang tadi itu tidak punya kuasa apa-apa. Oke adik-adik? Ya? Oke, sekarang kita akan membahas apa yang kita baca dalam Alkitab tadi. Oke? Adik-adik, segala sesuatu di dunia ini pasti memiliki nama. Baik itu benda-benda, binatang, maupun manusia. Nama sebagai identitas untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Memang, nama dan posisi yang melekat bisa saja membuat orang lain terpengaruh. Bisa saja orang menjadi kesannya takut, atau juga merasa hormat, ya, atau merasa tenang jika mendengar sesuatu. Contoh ya. Jika kita mendengar misalkan ada nama penjahat atau residivis yang ada di daerah kita lagi kabur. Nah tentu setelah kita tahu, kita akan merasa, wah takut kan? Waduh jangan-jangan nanti mampir nggak ya ke tempat saya nih. Nah itu wajar. Atau kita mendengar ada kunjungan dari seorang presiden yang kita tahu orang presiden tersebut baik, ya hebat, sama rakyat juga. Wah perhatiin, tentu kita akan terpengaruh dengan mempunyai rasa hormat, ya kan adik-adik? Nah sama juga kalau kita mendengar harimau, singa dengan mendengar kelinci ataupun katakanlah burung, tentunya berbeda yang kita tangkap ya adik-adik. Nah jadi semua nama-nama tersebut menunjukkan identitas ya dari sesuatu. Tapi sehebat apapun nama dan posisi yang melekat pada seseorang, tetap saja mereka hanya sebagai manusia biasa yang mempunyai banyak sekali kekurangan, banyak sekali kelemahan, keterbatasan, dan ketidakmampuan. Nah, adik-adik, Tuhan kita juga punya nama, yaitu betul sekali, Yesus. Bedanya, nama Yesus bukan hanya sekedar sebuah identitas atau jabatan.
melainkan satu nama yang di dalamnya mengandung suatu kuasa yang sangat besar. Dengan dan di dalam namanya, melalui iman kita, bisa ada kuasa atau ada mukjizat yang dapat terjadi yang melampaui semua kekurangan, keterbatasan, dan ketidakmampuan kita sebagai manusia. Itu sebabnya kenapa setiap kita berdoa, kita selalu memohonnya di dalam nama Yesus. Karena hanya Yesuslah yang dapat mengabulkan doa-doa kita. Kuasa nama Yesus banyak ditulis di dalam Alkitab. Ya. Beberapa contohnya kakak kasih tahu. Di dalam Markus 16 ayat 17. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Ya. Atau di Yohanes 14 ayat 26. Apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Atau di Kisah Rasul 4 ayat 30. Adakanlah tanda-tanda mujizat dalam nama Yesus. Jadi adik-adik, nama Yesus adalah nama yang penuh kuasa. Karena di dalam Alkitab sendiri banyak sekali mujizat yang telah terjadi, yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Adik-adik pasti sudah pernah mendengar, melihat dan membacanya di dalam berbagai kisah. Seperti mukjizat mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang yang bisu, lumpuh, buta, bahkan membangkitkan orang mati. Hal ini semua menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang mempunyai kuasa yang sangat besar, sehingga namanya juga berkuasa atas banyak hal. Ya, jadi berbeda sekali dengan yang tadi, ya, atau nama-nama orang biasanya. Yesus sendiri yang telah memberikan kuasa itu kepada rasul-rasulnya, ya. Bisa dilihat dalam Markus 16, ya. Makanya setelah Yesus naik ke surga, ya, rasul-rasul dalam melanjutkan pelayanannya di dunia ini dapat mengadakan mukjizat dengan memakai kuasa dalam nama Yesus. Karena nama Yesus adalah nama yang penuh dengan kuasa. Sampai sekarang, orang-orang beriman tetap percaya bahwa Yesus, nama Yesus memiliki kuasa yang sama untuk mengadakan mukjizat-mukjizatnya di dunia ini. Adik-adik, kita sebagai orang Kristen adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita juga dapat menggunakan nama Yesus itu untuk memohon pertolongannya ketika kita sedang menghadapi berbagai masalah. Namun, kita harus ingat, ya, kita harus ingat dulu dengan benar tentang kuasa nama Yesus itu seperti apa dan bagaimana. Dari bacaan kita tadi, kakak mencatat ada dua hal tentang bagaimana kuasa nama Yesus itu dapat terjadi. Yang pertama, yaitu ada kedisiplinan rohani. Artinya, di dalam kita menggunakan nama Yesus itu ada hal atau syarat lah seolah-olah gitu ya. Salah satunya adalah kedisiplinan rohani. Inilah dasar yang paling penting yang mendasari ya dari adanya kuasa dalam doa kita dalam kuasa nama Yesus ya. Sehingga kuasa nama Yesus dapat mengabulkan doa atau mendatangkan mujizat atas doa-doa kita. Kedisiplinan rohani apa? Yaitu kedisiplinan kita dalam beribadah kepada Tuhan. Berdoa, bersekutu, taat pada firman-Nya dengan setia. Pada bagian kita tadi tertulis bahwa pada waktu pukul 3 petang
naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di sini berarti bahwa Petrus dan Yohanes telah berulang-ulang berjalan naik ke bait Allah, atau bisa dikatakan pergi ke bait Allah adalah suatu kebiasaan yang rutin dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Berarti Petrus dan Yohanes memiliki kehidupan rohani yang disiplin. Mereka disiplin dalam bersekutu, memuji Tuhan, berdoa, dan setia memberi pelajaran-pelajaran kepada orang lain. Dari hal inilah kita dapat mengetahui bahwa yang menjadi dasar utama dalam kuasa nama Yesus yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes karena mereka memiliki kedisiplinan rohani. Kedisiplinan rohani adalah untuk terus menjaga hubungan kita atau koneksi kita dengan Allah. Jadi melalui kedisiplinan rohani kita akan selalu berkoneksi dengan Allah. Bagaimana mungkin Allah dapat mengabulkan permohonan-permohonan kita jika kita tidak menjalin hubungan yang terus-menerus dengan Allah? Nah, kan ini sama seperti adik-adik sekarang di zaman digital, ya, yang salah satu slogannya bilang connecting people. Tapi kalau kakak perhatiin, connecting people-nya itu adalah memang connecting di mana-mana tuh selalu nyari koneksi, yaitu colokan listrik, power bank, atau koneksi internet, ya kan? Jadi generasi yang memang selalu connect terhadap colokan listrik. Nah, kalau nggak ada koneksinya kira-kira bagaimana? Nggak ada listrik, baterai habis, nggak ada internet, ambiar, ya kan? Nah, jadi kita juga sama. Kita harus terus dan selalu membangun, menjaga koneksi dengan Allah melalui kedisiplinan rohani kita. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua apa yang kakak catat di dalam bacaan hari ini? Yang kedua adalah tentang objek dari kuasa nama Yesus tadi. Artinya apa dan siapa sasaran yang didoakan dalam nama Yesus ini, siapa dan apa, fokusnya apa, masalahnya apa, apakah itu mengenai kesehatan, apakah itu mengenai pekerjaan, apakah mengenai kekhawatiran, kesulitan, tentang sekolah, dan sebagainya. Fokus yang akan kita doakan sudah pasti bukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan tentunya. Jadi kalau kita berdoa karena iri hati, kita berdoa ingin melakukan suatu perbuatan yang jahat, kita berdoa untuk menghasut dan sebagainya, tentu tidak akan berkenan oleh Tuhan dan tentu tidak akan Tuhan mengabulkan doa kita. Ya. Dalam bacaan kita tadi, ya, objeknya adalah seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Artinya orang tersebut, ya, memiliki kekurangan, kelemahan dan keterbatasan dalam hidupnya, sehingga setiap hari dia harus mengemis untuk mendapatkan sesuatu yang berguna bagi hidupnya, dan tentu orang tersebut juga mempunyai harapan agar bisa lebih baik. Bisa dikatakan kuasa nama Yesus itu bekerja pada orang-orang yang mengalami kelemahan, orang-orang yang memerlukan bantuan, orang-orang yang memiliki pengharapan, ya. Nah, mungkin dengan sungguh-sungguh berdoa maka kuasa nama Yesus, dengan melalui nama Yesus, doa-doanya Tuhan berkenan untuk mengabulkannya. Jadi setidaknya karena dua hal pokok inilah yang dalam bacaan kita tadi, pada akhirnya kuasa nama Yesus mendatangkan mujizat kesembuhan pada orang yang lumpuh tersebut melalui doa Petrus dan Yohanes yang memohon kesembuhan dalam nama Yesus. Jadi bukan dengan simsalabim, bukan dengan adakadabra atau wes-sewes, bukan, itu tidak punya kuasa sama sekali. Dan ini membuktikan bahwa nama Yesus sungguh memiliki kuasa atas
Tuhan punya cara dan waktunya sendiri. Ingat ya adik-adik, ya, jangan kita ngotot dengan kemauan kita sendiri. Jadi janganlah kita bersungut-sungut ya kalau doa-doa kita belum dikabulkan. Kita harus tetap setia berdoa, berserah kepada Tuhan, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan punya waktunya sendiri. Jika Tuhan berkenan, Tuhan akan mengabulkannya. Percayalah, kuasa nama Yesus, hanya kuasa nama Yesus yang dapat membebaskan kita dari kelemahan kita, keterbatasan kita, kekurangan kita, kekhawatiran kita, mungkin juga mengenai kesehatan, mengenai keluarga masalahnya, atau sekolah dan lain-lain. Ya, karena kuasa nama Yesus masih tetap ada hingga saat ini dan sampai selama-lamanya. Jadi kuasa nama Yesus tetap ada di dalam setiap pribadi orang yang percaya. Oleh karena itu, setiap kali kita berdoa untuk masalah apapun juga, kita selalu memohonnya di dalam nama Yesus. Karena nama itulah yang mempunyai kuasa yang bisa mengabulkan doa-doa kita. Dan bagi kita yang telah menerima pertolongan Tuhan, tugas kita adalah menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga dapat membawa orang lain lebih mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan yang berkuasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami juga mulai terus belajar untuk disiplin di dalam rohani kami, sehingga Tuhan berkenan untuk mengabulkan doa-doa yang kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada kuasa, ada mukjizat yang bisa terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tadi sudah mendengar firman-Nya? Luar biasa ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Hidup Tuhan Yesus itu selalu ada mujizat. Nah, pada waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, murid-muridnya juga tetap bisa melakukan mujizat. Itu 2000 tahun yang lalu ya adik-adik. Bagaimana sekarang? Kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah adik-adik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya akan tetap ada. Jadi kita tetap percaya kalau Tuhan Yesus itu sanggup memberikan mujizat buat hidup kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan mujizat masih ada. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Adik-adik, kalau kita sakit, percaya kita datang
Kita dapat mengumpulkan persembahan, masukkan ke dalam amplop, atau kalian juga dapat menitipkannya kepada orang tua dan dititipkan untuk ke gereja. Sekarang kita mau datang kepada Tuhan membawa persembahan kita, dan kita juga berdoa untuk doa syafaat. Mari adik-adik kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih, begitu besar kasih-Mu kepada kami. Kami boleh menikmati kemurahan, kebaikan Tuhan melalui orang tua kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada orang tua kami di dalam pekerjaan, di dalam nafkah. Tuhan, kami boleh menikmatinya, kemurahan Tuhan itu semua. Kami memberikan sedikit apa yang Kau berikan kepada kami sebagai persembahan. Tuhan, berkati persembahan kami sehingga menjadi kelebaran bagi kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa supaya Tuhan juga menyertai kami. Kami yang sedang menghadapi ulangan PAT Tuhan terakhir di sekolah kami, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan agar kami dapat mengikuti akan ulangan-ulangan kami dengan baik. Beri kami pikiran yang terang, hati yang bersukacita, dan juga kami dapat belajar dengan baik. Tuhan, Engkau juga yang memberikan kepada kami kesehatan. Tuhan, tolong agar setiap hari kami diberi kekuatan oleh Tuhan, dan kami juga berdoa agar kami juga terus makin dekat kepadamu, makin mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Berkati orang tua kami juga Tuhan, pimpin dan sertai mereka. Kalau kami mau mengakhiri akan ibadah kami, Tuhan juga menolong kami agar pada hari-hari selanjutnya Tuhan juga mengingatkan kami bahwa kami terus percaya kepada Yesus yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mengucapkan berkat. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Kakak harap kita semua tetap bersukacita, selalu semangat, dan yang terpenting kita percaya Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Sampai jumpa di ibadah yang akan datang. Shalom. To my toes, I praise the Lord every day with my eyes and